Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jadi untuk perkuliahan ke-11 ini atau pertemuan yang ke-11 ini kita akan mempelajari mengenai pemodelan sistem berorientasi objek. Kalau kemarin kita sudah mempelajari salah satu toolsnya dengan nama use case. Kalau sekarang adalah tools yang lainnya bernama activity diagram atau diagram aktivitas. Nah, apa perbedaannya? Nah, jadi kalau diagram use case itu hanya menggambarkan korelasi antara aktor dengan sistemnya. Nah, sekarang kalau activity ini lebih ke aktivitas yang digunakan, aktivitas yang dilakukan pada sistem itu seperti apa dari awal ke akhirnya. Kita lanjut aja. Jadi activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir atau flowchart, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior paralel atau perilaku yang bersifatnya paralel. Activity diagram memungkinkan siapapun yang melakukan proses untuk memilih urutan dalam melakukannya. Dengan kata lain, diagram hanya menyebutkan aturan-aturan rangkaian dasar yang harus kita ikuti. Hal ini penting untuk pemodelan bisnis karena proses-proses sering muncul secara paralel. Ini juga berguna pada algoritma yang bersamaan, di mana urutan-urutan independen dapat melakukan hal-hal secara paralel. Nah, simbol-simbol dalam activity diagram ini ada 7. Yang pertama adalah simbol lingkaran. Yang pertama ini adalah initial state atau menandakan status awal-awal dari aktivitas sistem. Yang kedua itu final state atau menandakan status akhir aktivitas sistem. Yang ketiga ini activity-nya atau bentuknya seperti mirip terminator ya kalau dalam flowchart. Nah, ini namanya action state atau activity, menandakan aktivitas yang dilakukan sistem. Lalu ada simbol seperti ini, seperti simbol decision, dan memang betul, cuma bentuknya lebih kecil. Menunjukkan di mana sebuah keputusan harus dibuat atau memilih aktivitas yang lebih dari satu. Nah, ada juga yang streamline atau garis ini adalah memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Jadi gambarannya mirip seperti flow map. Nah, jadi dia batasannya seperti apa. Nah, di sini ada fork dan join. Di sini adalah synchronization, fork or join digunakan untuk kegiatan paralel atau yang digabungkan. Nah, tadi kan bisa kita sampaikan bahwa kalau activity diagram ini bisa menggambarkan kegiatan yang paralel atau bisa kegiatan yang berlangsung lebih dari satu. Nah, kalau yang garis arah panah ini adalah control flow atau transition, memperlihatkan urutan perpindahan suatu aktivitas. Nah, contoh dari activity diagram di sini ada customer, ada ATM machine, atau di sini adalah aktivitas di sistemnya, dan yang ketiga itu ada bank atau bank. Nah, swimline di sini adalah pemisahnya, mirip seperti flow map ya. Cuman kalau flow map itu kan ada garis di atasnya lagi ya, penanda si usernya tuh yang mana. Nah, kita awali dengan customer. Nah, simbol lingkaran ini adalah start. Selanjutnya adalah insert card. Nah, jadi kita ibaratnya kita itu mau pakai mesin ATM seperti apa gitu. Masukin kartu dulu atau insert card, lalu arah panah lagi enter pin. Nah, ini adalah aktivitasnya. Memasukkan kartu, memasukkan PIN. Nah, terus arah panahnya lanjut ke bank. Ada authorize atau autentikasi atau memang memverifikasi dan memvalidasi apakah nomor kartu dan PIN yang kita masukkan itu sudah valid atau belum. Nah, setelah otorisasinya berhasil, lanjut ke proses decision. Di sini ada valid PIN dan invalid PIN. Kalau valid PIN itu PIN-nya sesuai, kalau invalid PIN itu PIN-nya tidak sesuai. Kalau invalid itu arah panahnya langsung ke bawah. Di sini ke
Merge itu artinya menggabungkan. Nah, lalu eject card sepatunya keluar, lalu take card dari customernya, lalu end. Nah, kalau kita lanjut balik lagi ya ke yang valid PIN. Dari mesin bank, dari bank itu memverifikasi bahwa kodenya valid, lalu ada enter amount atau memasukkan nominal yang akan kita ambil. Nanti akan ada verifikasi lagi, cek amount balance atau mengecek sisa saldo yang ada di ATM kita atau di rekening kita. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, decision lagi. Balance kurang dari amount atau sisanya kurang dari jumlah yang diminta atau sisanya lebih dari sama dengan jumlah yang kita input. Kalau sisanya itu kurang dari yang kita input, contohnya di ATM kita cuma ada 40.000. Ternyata kita masukinnya 50.000, kurang kan? Nah, kalau kurang, dia akan batal prosesnya. Lalu prosesnya yang ke bawah, kita lihat di sini ada simbol decision, menunjukkan sisanya atau show balance-nya berapa. Di sini ada tanda decision, merge, eject card, si mesin ATM-nya akan mengeluarkan kartunya. Lalu si customer akan mengambil kartunya. Nah, sekarang kalau yang jumlahnya lebih dari sama dengan amount atau jumlah yang kita masukkan itu lebih dari sisanya. Jumlah yang kita input itu masih bisa diambil karena sisanya itu masih banyak. Contohnya kita ngambil uang 50.000, ternyata di rekening kita ada 100.000 gitu. Nah, di sini ada proses paralel di sini. Pemilihan mau take money from slot atau debit account. Nah, di sini mengambil uang dari slotnya atau masuk ke akun debit gitu. Selanjutnya di sini ada join. Jadi di sini kalau yang atas itu fork, kalau yang bawah itu join. Nah, setelah itu show balance atau menunjukkan angka. Di sini ini ada yang kelewat sih sebenarnya. Dari customer itu mengambil uang atau tidak, misalnya kalau memang dia mengambil uang dari slot. Nah, lalu eject card, take card, dan end atau final state gitu ya. Jadi lebih ke aktivitas yang dilakukan itu apa aja sih. Jadi bukan lebih, kalau kemarin kan di sistem itu bisa melakukan apa aja sih, bisa login, logout, kelola data apa gitu. Bisa dipahami ya. Nah, ada tugas jadinya, tugasnya sederhana aja. Buat activity diagram dari sebuah sistem, kemudian jelaskan dari diagram tersebut berupa narasi atau mungkin urutannya, yang proses yang pertama apa, proses yang kedua apa, ketiga apa. Lalu activity diagram dikumpulkan di Google Classroom maksimal H-1 perkuliahan selanjutnya seperti biasa, maksimal pukul 23.59. Sistem yang digunakan boleh berbasis mobile, desktop, ataupun web. Jadi kalaupun kalian mau membuat activity diagram dari sistem yang ada di handphone kalian atau dari mobile, itu boleh. Yang penting kalian tahu alurnya kira-kira itu seperti apa gitu. Atau yang dari desktop juga boleh, yang baik di desktop misalnya dari perusahaan atau mungkin yang ada di laptop kita sendiri pun boleh, ataupun yang berbasis web juga boleh. Nah, udah, perkuliahan hari ini cuma sampai situ aja. Silakan dipelajari. Dalam satu sistem itu ada berapa aktivitas yang bisa dilakukan, lalu ada berapa swimline yang kita butuhkan untuk menjelaskan aktivitas tersebut supaya jelas dari awal ke akhir. Gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dikerjakan. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Okay, say thank you. Bye.